Hai, namaku Chris. Sering gak sih kita merasa capek banget kerja? Banyak deadline yang harus diselesaikan. Tapi, untungnya aku selalu ditemani sama Platinum yang membuat aku stay fokus and stay hydrated. Jadi, minum di mana saja, kapan saja, aku minumnya air Platinum. Air minum asli Kalimantan. Warta Bicara kehadiran Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, Bang Agus Siswadi. Halo Bang. Selamat bertemu. Selamat bertemu kembali, luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau pastinya ya. Ini dimana Bang Agus Siswadi ini biasa dipanggil juga Bang Agus Junaidi. Ini enaknya panggil apa nih? Iya, Atau Bang Kadis aja? gara-gara bos beta dulu lah bikin Junaidi, Bang Boy di TVRI. Oh, okay. Ya, karena nama orang tua Junaidi. Waktu pertama kali siaran di TVRI kan lihat Agus Siswadi. Tiba-tiba muncul di telop Agus Junaidi. Bingung saya. Kata Bang Boy, nggak menjual itu. Ya, ambil nama ayah kan di belakang. Jadi Agus Junaidi, lengket nama itu. Kadang-kadang orang bingung, nih yang benar Siswadi apa Junaidi. Ya ini serah aja lah, mau serah beta lah. Terserah aja. Kayak Bang Kadis deh ya. Bang Kadis ya. Pasti ini beliau ini luar biasa, apalagi dari dulu ya di TVRI beliau senior saya ini. Jadi saya gugup nih di depan senior nih. Sama aja. Bang Aziz ini kan terkenal dengan suara beratnya, ngebas, voice over juga, penyiar juga, dulu pendidik juga, sampai akhirnya menjadi seorang kepala dinas, seorang pejabat. Ini boleh diceritakan pengalaman proses, mungkin bisa sampai 2 hari. Panjang sekali. Panjang sekali, silakan. Ya, kalau basic aslinya memang penyiar dulu ya. Penyiar itu sejak tahun 1988. Jadi di radio total saya 18 tahun di radio siaran itu bersama sahabatmu juga Desi Krida. Desi Krida kan staff saya dulu penyiaran, saya kabak siarannya di Radio Nafari Gemilang dulu. Nah kemudian terus sampai jadi PNS pertama kali jadi guru ya. Jadi pengajar di SMP, salah satu SMP di Palangkaraya. Kemudian 7 tahun mengajar, baru ke Pemprov, langsung ke protokol saat itu. Jadi aktivitas saya tuh pagi ngajar, sore TVRI, malam radio, begitu. Luar biasa. Jadi 14 tahun berjalan, 18 tahun di radio begitu. Nah kemudian di TVRI sempat 8 tahun, saya ninggalin tahun 2006. Sejak masuk protokol itu agak kesulitan saya sudah membagi waktu ya, karena kalau di radio saya masih bisa, tapi di TV kan udah tau lah beta kan gimana, kapan Harus make up itu jam berapa gitu kan, baca skrip dulu. Dan kalau di radio terkadang tiba-tiba ada kesibukan bisa diganti sama temen. Di TV gimana bisa ganti muka sama orang lain, gimana, susah. Jadi 2006 udah saya tinggalin. Oke, luar biasa dari 1988 itu 1988, ya. Sudah di radio sama juga lanjut di TVRI juga terkenal dengan Agus Junaidinya. Saya sering juga tuh nonton waktu masih sekolah waktu itu. Masih sekolah ya gitu ya. Atau belum lahir ya, kalau 1988 belum. Ya karena TVRI itu kan saya lupa capstarnya siapa dulu. Pokoknya dalam seminggu nih harus on air. Dan penyiar nggak ada. Dan penyiar nggak ada? Nggak ada. Nggak sebanyak sekarang? Betul-betul nggak ada saat itu. Betul-betul nggak ada. Karena dulu kan playback, putar apa aja siaran gitu ya. Nah, Pak Sutrimo nggak salah. Pak Sutrimo. Jadi bergerilya lah mereka untuk mencari penyiar. Jadi penyiar yang paling siap adalah penyiar radio. Kemudian dites lah. Kemudian mukanya bisa masuk nggak nih, masuk TV gitu ya, masih lumayan lah ya.
Lalu saya, Poppy, Veronica, yang Veronica di Inggris sekarang. Itu angkatan saya. Oh, angkatan Iya. Bang Agus juga. Oh, Iya. iya, udah luar biasa itu ya. Jadi pengalaman yang sangat luar biasa, apalagi dengan perjalanan karir beliau yang mengedepankan juga nih, maksudnya sebagai tenaga pengajar ya dulunya ya. Itu gimana tuh sampai kepikiran bahwa seharusnya saya harusnya jadi penyiar aja gitu sampai tua, tapi di sisi lain harus mengejar karir juga. Ini seperti apa Bang Agus? Ya terus terang kalau untuk hidup ya saat itu belum ya penyiaran tuh ya. Jadi tapi kepuasan batin ada. Bayangkan siaran saat itu Rp400 per jam ya. Rp400? Rp400 per jam saat itu. Bayangkan untuk ngumpulin sampai 80.000 aja sebulan itu luar biasa. Di samping itu ya udahlah sambil ikut tes dan sebagainya, akhirnya lulus jadi PNS. Nah, tapi saya betul-betul nggak bisa ninggalin radio, dunia penyiaran tuh nggak bisa ninggalin saya sampai sekarang nggak bisa. Karena darah dagingnya di situ kebetulan adek ketiga-tiganya penyiar semua. Saat ini yang satu di SMA 1 Lahey, di kampung penyiar juga. Kemudian si kakaknya itu perempuan penyiar juga. Yang paling bungsu penyiar juga. Yang dulu di Radio Bravo dulu. Satu keluarga. Iya, jadi barangkali karena lihat kakaknya, oh asik nih radio ya. Kebetulan mereka punya modal suara yang lumayan bisa diasah ya. Memang sudah darahnya begitu ya Bang Agus ya. Iya, kayaknya sudah begitu. Memang hobi dari dulu. Hobi dari dulu, apalagi sampai sekarang membuat podcast juga. Ya, kecil-kecilan lah belajar sama Nanda tuh. Belajar sama Warta. Itu dalam rangka merawat semua. Dalam rangka saya merawat. Banyak angkatan-angkatan saya hilang. Hilang dalam artian tidak diasah ya. Yang dulu senior saya, tempat saya belajar, ketika sebuah project ya, saya panggil untuk dubbing, kagok deh, nggak bisa, karena dia tidak mengasah, kemudian tidak mengikuti tren gitu ya. Nah kalau kita ini kan, kalau angkatan saya beda lah sama angkatan beta ya. Angkatan saya paling tidak saya kulit luarnya saya tahu. Orang bicara tentang AI, oke AI. Jadi bicara tentang macam-macam saya bisa ngikutin gitu ya. Setidaknya itu. Nah teman-teman saya ini kebetulan nggak ngeh dengan kemajuan teknologi, kemudian tidak pernah diasah, sehingga tenggelam akhirnya. Padahal mereka punya potensi luar biasa. Ada tuh di kantor-kantor paper ada tuh orangnya, teman-teman saya. Tapi karena tidak diasah. Tidak diasah. Jadi emang penyiar ini sebagai modal gimana kita untuk terus belajar begitu ya Pak bahasanya. Saya betul-betul mencintai dunia itu, jadi bukan hanya menyenangi. Sangat mencintai. Mencintai. Beda loh orang kalau di radio itu mendengarkan dengan menikmati itu beda. Kalau mendengarkan barangkali motor lewat bisa kedengaran. Tapi kalau menikmati bisa nggak tahu tuh. Saya dulu kan mengasuh teras jazz itu hampir 5 tahun di radio teras jazz. Kalau sudah acara jazz jam 10 malam sampai jam 12 itu lampu dikecilin jadi 5 watt. Kemudian kopi ada kacang gitu ya. Harus dinikmati. Menyatu. Jadi kita tuh masuk ke dalamnya itu ya, masuk ke dalam program itu betul-betul masuk gitu ya. Jadi suasana udah mendukung, lampu remang-remang, wah jazz lagi gitu kan. Saya dulu punya satu lemari itu lagu-lagu jazz tuh. Jadi pita kaset zaman dulu kan. Jadi kalau berjamur masukin kulkas semalam, kemudian besok dijemur udah hilang lagi jamurnya. Jadi pastinya menikmati ya, itu ya, menikmati. Bagus ya. Dan kita sebagai penyiar juga dari cara berbicaranya untuk tidak hanya ngomong aja begitu ya Bang ya, tapi bagaimana kita menikmati salah satunya tadi kayak misalkan dengan pembawaan lagu jazz. Betul. Ya. Bagus ya. Kan ngaruh kan, pengaruh. Beta juga saat di TV akhirnya kebawa keluar kan, gaya ngomong, itu terpengaruh tuh. Terpengaruh dia akhirnya sekian tahun, akhirnya kebawa keluar. Sampai akhirnya di pemerintahan ini seperti apa yang menjadi pembelajaran dari penyiar sampai di pemerintahan ini, Bang? Yang jelas memudahkan komunikasi ya. Komunikasi kita banyak belajar tentang bagaimana berkomunikasi dua arah, itu penting ya.
mendengarkan penting, tapi cara menyampaikan sesuatu, karena bahasa komunikasi yang benar itu adalah ketika kita bisa menyampaikan sesuatu itu sampai. Ketika kita bicara dengan petani, nelayan misalnya, kita bawa bahasa kita yang terlalu tinggi nggak nyampe. Walaupun bagus sebetulnya, kelihatan elegan, kelihatan pintar, tapi nggak nyambung. Nah jadi begitu, untungnya kita di dunia penyiaran diajarkan tentang itu kan. Bagaimana misalnya dulu mengasuh acara-acara untuk ibu-ibu, dulu ada ibu mitra wanita misalnya di radio itu kan, bagaimana kita menyesuaikan dengan ibu-ibu gitu ya. Kemudian ada acara pop misalnya, lagu-lagu pop. Nah kita tahu pasaran pop kemana. Ini misalnya lagu cengeng, lagu pop kreatif, lagu jazz, menyesuaikan juga komunikasinya. Karena begitu kita ngasuh sebuah acara, kita terbayang pasarnya siapa. Apalagi di era itu jazz itu dikit ya. Tapi kita tahu kelasnya. Yang mendengarkan ini harus sesuai lah apa yang kita sampaikan gitu. Berbeda ketika kita bawain lagu dangdut, bukan kita menyebut dangdut tetapi kita tahu lah pasarnya kemana arahnya ini. Nah yang saat bawa jazz nggak mungkin bawa ke dangdut tadi. Nah, begitu juga di dunia pemerintahan, saya pikir ketika kita menghadapi eselon 3, eselon 4, kemudian juga staf juga harus berbeda-beda. Nah itu didapat dari ilmu komunikasi saat kita di penyiaran, itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali untuk komunikasi di ruang publik, begitu ya bahasanya. Bagus ya, keren sekali ini. Jadi pembelajaran juga untuk penyiar-penyiar yang masih junior ini untuk kedepannya, seperti halnya perjalanan karir Bang Agus juga. Dan ini apakah ada perbedaan nih Bang Agus di pemerintahan tentunya dengan menghadapi orang-orang seperti itu kendala-kendala yang dihadapi masalah dalam komunikasi ini seperti apa? Oh iya, saya saat di Kabak Protokol, staf saya cuman 20-30 ya. Ketika jadi kepala dinas kan lebih banyak, 100-an gitu ya. Kan bermacam-macam latar belakangnya, kemudian juga bagaimana manajerialnya kita menghadapi. Akhirnya saya buat klaster saja. Klaster A, klaster B, klaster C. Nah, saat mereka bergabung semua klaster ini, apa jenis komunikasi yang harus kita pakai gitu ya, yang cocok agar bisa nyambung, yang eselon 3 nyambung, eselon 4 nyambung, kemudian staf juga nyambung. Tapi ketika bertemu dengan mereka per klaster tentu berbeda. Karena satu rumah aja kan berbeda, satu rumah. Anak juga berbeda, saudara-saudara kita berbeda, apalagi menghadapi yang berbagai macam karakter ya dari staf kita. Nah ini pentingnya ilmu komunikasi, dan saya sering mendengar, lebih sering jangan melihat staf itu lebih bawah dari kita, karena sama kayak di TVRI itu ya. Jangan anggap orang tukang pasang klipon itu tidak penting gitu. Ketika semuanya penting. Sama kayak sebuah mesin, ketika kita hilangkan baut satu saja, itu mesin tetap bunyi. Tapi mungkin ada kresek gitu ya. Karena tidak lengkap. Artinya sekecil apapun itu penting. Tidak mungkin tidak penting. Saya ingat lu pasang tukang klipon itu kan 11.200 upahnya setiap hari kan, di TVRI dulu di daerah saya. Jadi setiap habis siaran catat nama gitu kan. Iya, bayangkan kalau kita tidak connect, kita ada sesuatu yang tidak pas dengan kita. Dia sabotase mikrofon. Atau kameramen. Dia sabotase gitu. Kita lagi minum, lagi baca berita, lagi minum, dia tiba-tiba muncul. Terus suara kita bisa bocor. Terus ini, wah muka dia lagi gitu kan. Jadi nggak ada yang nggak penting, semua penting. Karena itu satu komponen itu pasti ada maksudnya semua. Kan kalau misalnya kita naik motor dulu kan, motor itu kan nggak hidup siang ya. Nah sekarang kan hidup. Lampunya hidup terus ya. Ya bukan berarti ketika nggak butuh lampu siang hari nggak harus kan dilepas lampunya. Ketika malam hari baru dipasang gitu ya.
semua ada maksudnya. Bang Agus, ini dari tadi saya senang banget dengar suara Bang Agus. Emang dari dulu emang bulat, suaranya bulat. Bass ya, bass, bariton. Ya, Bass bariton. Itu gimana? Itu tuh emang dari lahir kah atau diolah pada saat jadi penyiar kah atau seperti apa? Enggak, diolah. Oh, diolah. Diolah hasilnya. Kemudian diolah jadi gitu ya. Sampai sekarang. Sampai jadi dia. Itu gimana politik cerita? Cempreng sih, dulu cempreng ya suara tuh. Jadi kalau dulu itu kiblat kita adalah TVRI. TVRI sebelum ada radio swasta, TV swasta ya. TVRI, RRI, coba aja di era-era 80-90 itu suaranya rata-rata kayak Idrus, kemudian Sosi Rais itu adalah idola semua ya, kayak Yasir Denhas. Jadi masing-masing karakter tapi berat, memang berat ya. Itu ukuran TVRI dulu. Nah itulah yang kita idolakan dulu, sehingga pelatihan itu mengarah ke sana. Bahkan saya sempat di Sanggar Pratiwi dengan karakter suara ini diolah seperti ini nih. Jadi latihan bicara di depan kertas begitu ya. Jadi misalnya kertasnya masih goyang, berarti belum dapat ya. Misalnya kita baca satu paragraf, kertas tipis itu masih goyang, masih belum dapat gitu ya. Berarti napas menghantam mikrofon dia. Jadi belum dalam perut gitu ya. Masih di dada, masih di sini sehingga bisa lepas. Jadi untuk membaca 4-5 paragraf bisa lepas dia. Paragraf 1 oke, paragraf 2 kemudian kualitas semakin menurun sehingga hilang. Itu perlu dilatih. Berarti saya boleh berlatih sama Bang. Harus ada sanggarnya juga nih Bang Agus nih ke depannya nih. Buat yang junior. Perlu latihan ya. Kami dulu kan disuruh baca satu kalimat misalnya. Satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk itu ratusan kali ketemu tuh orang Dayak, orang Batak deh. Ya, bisa jadi jadi sate. Ya. Nanti ulang-ulang kayak gitu ketahuan dia dari yang mana gitu. Berarti emang proses latihan. Tapi kadang bisa cempreng kan, nggak bisa lagi kan? Nggak bisa lagi. Kadang ada request mau minta suara Bang Agus cempreng dikit. Harus artinya dibuat-buat. Ya, kadang suara itu kan di mana nyamannya tuh di situ kita ngambil ya. Misalnya Gubernur Kalimantan Tengah. Akhirnya dapat di situ kan. Ya, dapat di situ kan. Akhirnya turun bawa Gubernur Kalimantan Tengah, jadi nggak enak kan. Cari yang paling nyaman di kita ya itulah kita gitu ya. Nanti misalnya beta kan misalnya Warta Kalteng bicara. Ya, di mana dapatnya gitu ya. Saya juga cempreng kan dulu, waktu itu dikasih pelatihan juga dari TVRI juga itu Bang. Ini cempreng ini soalnya apalagi masih di umur 17 tahun Bang. Iya, cempreng ini harus diolah ini, makanya sampai sekarang kalau emang MC berusaha seperti suara Bang Agus juga memberatkan suaranya. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus cempreng begitu ya Bang. Ya artinya mikrofon itu dia masuk habis. Jangan ada tersisa gitu ya. Jadi banyak orang misalnya suara tuh masih tersisa kemana-mana, sehingga jarak mikrofon harus persis tahu gitu kan. Misalnya begini, mana yang masuk gitu. Kalau saya biasalah sekian ini dari bibir, dah sehingga suara itu jangan hilang ke kiri ke kanan sehingga dia masuk ke sana. Itu perlu dilatih lagi. Apalagi pas Bang Agus di protokol juga ya, berarti ngajarin staff-staff juga itu, untuk komunikasi juga. Saya spesialis ngetes mikrofon dulu. Ini bagus nggak? Karena di protokol saya harus hafal. Ketika Pak Gubernur berapa dB kebutuhannya, kemudian bassnya berapa, treble-nya berapa, low, high-nya. Jadi ketika saya tahu merek mixer, merek mikrofon, harus hafal betul. Mau Shure, mau Sennheiser, kemudian Shure 58 yang paling abadi, harus di luar kepala itu, di luar kepala. Misalnya Shure N100 dan sebagainya,
Jadi ketika kita ketemu mikrofon itu punya penitia misalnya, dia udah hafal ini takarannya pimpinan saya, bisa dirubah gitu. Saya harus datang ke mixer kemudian putar-putar. Jadi takarannya saya hafal. Misalnya si A, si B ngomong, itu pekerjaan di protokol dulu. Ya nggak terlalu lama kita tes 1, 2, 1 dulu nggak terlalu lama. Karena sudah disetting. Ya, karena tipe mikrofon itu sangat menentukan. Misalnya Shure itu dia di treble berarti tambah bassnya. Kemudian Sennheiser dia tipis. Memang sampai belajar sampai sana juga ya Pak? Ya, saya banyak hafal lah merek-merek mikrofon itu. Memang. Jadi kebiasaan di protokol itu memang harus gimana ya? Ketika beta bicara misalnya sebagai sekda saya misalnya, ya sekali 2 kali dia ngomong di video, saya harus hafal nih apa kebutuhannya, apa kebutuhan ibu sekda beta, ya, apa kebutuhannya. Oh ternyata treble-nya di angka sekian, kemudian low-nya di angka sekian, sehingga ketika saya ketemu mikrofon itu saya punya catatan langsung sudah. Langsung setting. Ya, langsung. Memang harus tahu semua ya begitu ya Bang. Iya begitulah. Karena sebagai penyiar emang harus ini ya Bang ya. Kita tuh bertemu dengan orang baru, jadi belajar hal yang baru itu membuat kita makin gesit sana sini begitu. Iya, betul. Iya ya. Oke, kita ke hobi Bang Agus nih. Gimana nih sejauh ini hobi yang dijalani yang dulunya penyiar sampai sekarang jadi Saya hobi baca aja sih. Hobi baca. Baca aja. Baca apapun temanya, genrenya? Apapun saya membaca saja. Itu sebenarnya seperti kami ya anak muda seperti itu. Apalagi misalkan kayak Gen Z, Gen milenial itu jarang sekali untuk membaca. Saya pribadi jarang sih Bang. Itu gimana tuh sampai konsisten untuk terus hobi membaca? Sehari itulah minimal 20 lembar itu minimal. 20 lembar. Ya, harus ada yang dibaca apapun. Karena dengan membaca kita berpikir ya. Dengan membaca kita berpikir walaupun sekarang kan banyak dimudahkan dengan teknologi ya. Kalau buku itu lebih ini rasanya. Lebih masuk ke kita, jadi memahami sebuah makna. Saya suka utak-atik sebuah kalimat tuh suka gitu ya. Suka ngutak-atik kalimat ini apa sih maknanya sebetulnya gitu ya. Ya terkadang bisa berbeda penafsiran dengan orang lain gitu ya. Jadi suka aja, biasa aja membaca aja. Dan itu bisa menambah kosakata juga ya? Iya, kosakata, pemahaman kita tentang sesuatu. Karena perkembangan ini kan luar biasa ya, apalagi di era teknologi, bermacam-macam sumber lah ya. Dulu kan literasi kita terbatas, literasi juga terkadang itu menjadi mindset di kepala kita, di umur saya, kakak saya, adik-adik saya terbiasa buku itu menjadi turunan. Saya lulus, saya naik kelas, kemudian adik saya lagi dapat buku itu. Bayangkan, literasi itu menghujam, mengisi kepala kita. Misalnya begini bunyinya, buku-buku sekolah dulu. Ayah pergi ke kantor, ibu pergi ke pasar. Puluhan tahun, 30 tahun, bunyinya begitu. Artinya ibu tuh memang ke pasar. Bayangkan ketika merubah itu menjadi emansipasi wanita, bagaimana bisa berkarir dan sebagainya. Tapi anak-anak 30 tahun dijajali itu. Ibu pergi ke pasar, ayah tuh memang ke kantor gitu ya. Nah, begitu pula mindset itu kan karena literasi itu kita tuh dari pagi sampai pagi lagi itu tuh semua dipengaruhi dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar misalnya. Dalam bahasa Dayak, pelum Hitachi, padahal mereknya Sanyo. Coba, saking kuatnya Hitachi. Dulu yang namanya motor itu, apapun motornya tetap Honda gitu. Nah, beli Honda katanya, padahal bisa Yamaha, bisa
bayangkan kuat-kuatnya literasi itu kita. Apalagi misalnya air itu. Air mineral, sebut saja beli aqua. Platinum. Beli aqua, padahal platinum. Karena brandnya itu ya, iya, kuat kan. Kuat dari kita literasinya. Literasi. Apalagi di era digital saat ini gimana Bang, selaku juga sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, melihat juga literasi, apalagi dengan di era digital saat ini seperti apa? Era digital tuh bukan lumayan, banyak membantu ya. Efektivitas, efisiensi dan sebagainya. Misalnya dalam merangkum sebuah perundang-undangan ada setebal 400-500 halaman ya. Minta resume kan dengan AI kan cuma 5 menit. 5 menit dapat 2 lembar kan. Nah, itu yang membantu. Tetapi terkadang di hal-hal lain mahasiswa beta di kampus terkadang kehilangan ruh dalam pekerjaannya. Misalnya dia tuangkan semuanya pure AI, akhirnya jiwanya nggak terwakili di situ. Akhirnya kita bisa membaca bahwa itu AI. Nah kalau saya sih referensi aja, referensi. Misalnya tugas kuliah dan sebagainya seperti itu ya. Wah luar biasa hebat itu AI merangkum dan sebagainya. Tetapi ketika kita uji misalnya bisa gelabakan dia, karena ruhnya tidak terwakili di situ. Sama juga kan kayak suara saya di cloning di mana-mana. Ya kadang waduh. Pernah? Udah beberapa kali. Pernah di cloning? Pernah di cloning dipakai kan. Saya dipanggil seseorang lah ya. Seorang pejabat. Masa sih saya mengkritik pimpinan saya dengan suara saya itu kan aneh gitu kan. Mengkritik kebijakan pimpinan daerah, tapi pure memang suara saya. Pernah kejadian seperti itu? Pernah. Itu berarti sampai dipanggil karena. Karena. Terus gimana Bang Agus menjelaskan seperti apa itu? Waktu itu sampai saya disuruh melafalkan apa yang di dalam narasi itu gitu ya, sama apa enggak gitu. Ya cuman itu kekurangan dari AI terkadang untuk membaca berbau kearifan lokal dia nggak bisa. Misalnya betang jadi betang. Nah, di situ coba Pak saya dengar saya bilang ini. Mana saya sebagai orang Dayak asli saya nggak mungkin membaca betang gitu. Di situ betang. Padahal yang dia ngomongin itu adalah betang, misalnya rumah betang gitu ya. Nah itu ketahuan. Ada hal-hal yang memang mungkin beta sering mendengar suaranya tahu. Cara saya menariknya, saya melafalkannya tahu. Tapi ketika ada AI yang mirip seperti itu, ini lain ketahuan ya. Bagi orang-orang yang terbiasa mendengar, saya biasa mendengar suara beta, ini bukan beta, tahu saya. Ternyata ada yang menyalahgunakan. Oh ya, saat saya sebut nama ini, saat di juga sebuah acara. Pas saya mendengar ini, ada yang ngirim ke saya, Pak ini launching ini kemarin. Enggak, bilang enggak ada, saya bikin bumper itu. Ini suara saya. Di cloning dari suara. Iya, itu kan gampang kan. Suara beta juga kan banyak kan di YouTube. Direkam, ambil contoh gitu kan. Selesai lah itu. Karena sangat menjual sekali nih suara Bang Agus. Jadi sampai di cloning juga itu. Takutnya disalahgunakan itu ya Bang ya? Ya itu, waktu itu kan saya mengkritisi pejabat kita naik heli kemana-mana, itu dari mana sih anggarannya? Maksud sih saya sebagai seorang kepala dinas mengkritisi itu gitu kan, dari logika aja, enggak lah. Wah, gugup juga saya. Ini menjadi pengalaman juga ya di era digital saat ini. Oke Bang, ini di tengah kesibukan Abang kan, apalagi dulu yang pagi jadi penyiar, jadi siangnya ngajar dan seterusnya, sampai sekarang apalagi sebagai kepala dinas, rapat dan mengikuti kegiatan. Ini gimana Bang membagi waktu dengan keluarga, membagi waktu dengan sendirinya, dengan me time-nya, ini seperti apa? Iya memang harus punya perencanaan dan jadwal ya, tetapi yang penting itu punya jadwal ngelamun. Harus punya jadwal juga. Kenapa? Karena ngelamun menyendiri itu adalah bagian dari pekerjaan. Harus dijadwalin. Biasa ngelamun di mana Bang? Di teras rumah aja. Oh, di teras rumah aja. Sambil minum kopi. Ya.
Jadi jangan sampai menganggap menyendiri itu bukan pekerjaan. Karena menganggap sebagai pekerjaan, disitulah muncul inspirasi dan sebagainya. Terkadang untuk melahirkan sebuah ide itu terkadang tadi saya bikin naskah film di kantor itu ya, naskah film. Nah terkadang memulainya itu kan susah. Ketika dapat awalnya itu, setelah dapat awalnya baru mengalir gitu ya. Tapi kata kunci depannya itu yang terkadang buntu. Bisa sampai 3 hari sih nggak dapat apa-apa gitu pas ngelamu sendiri, karena apalagi film dokumenter ya, saya nulis naskah film dokumenter itu bisa-bisa dia jadi kayak film penerangan zaman bahari gitu, zaman dulu kan datar aja, nggak ada bumbu-bumbu yang karena segala sesuatu itu kalau berpijak dengan fakta dipoles dengan fiksi itu akan menarik. Sama halnya kayak misalnya kita baca buku sejarah tentang sejarah Majapahit, nggak pernah menarik itu. Tapi ketika dibumbu dengan ada Arya Kamandanu di dalamnya sebagai tokoh fiktif di situ, kemudian berpijak kepada sejarah Majapahit, dia akan jadi menarik gitu ya, akan menarik. Nah begitu pula dalam hal-hal dan inspirasi dalam sebuah naskah dan sebagainya. Menyendiri itu penting. Terkadang kita dapat di situ. Saya dulu di era Pak Teras untuk dapat sebuah ide iklan tuh sampai ke bundaran tuh tengah malam. Sampai bundaran lagi sepi. Aduh, nggak ketemu. Ya, tapi pas sudah ketemu, ketika saya buat film dokumenter Lamandau dulu memulai. Tapi kalau udah dapat awalnya tuh pasti enak. Terus mengalir. Ketika Anda melangkahkan kaki pertama kali di bumi Nangabulik, itu kan terasa begitu keramahan, diterima oleh riuhnya angin, dimulai kayak gitu tuh. Memang ini emang diasah terus nih. Iya, ketika kita menulis naskah misalnya Kabupaten Lamandau terdiri sekian kecamatan, udah film penerangan ya, gitu ya. penerangan. Untuk masuknya itu yang susah kan nyari kita. Kreativitas ya. terus diasah ya Bang ya. Lalu kita bayangin, gambar kaki siapa nih? Saat naskah itu masuk, ketika pertama kali menginjakan kaki di bumi Baho Bakumba, kan? Jadi dari hasil menabung gitu ya Bang ya. Udah dapat itu udah lancar tuh. Dari situ aja dulu. Dari situ dapatnya. Jadi menyendiri menghasilkan sebuah kreativitas ya. Dapat ininya me time-nya begitu ya Bang. Iya. Jadi jangan salah, ngelamun itu adalah pekerjaan. Yang menghasilkan cuan. Menghasilkan cuan. Ya, Bang Agus, ini bisa disampaikan kepada pemirsa juga, kepada anak muda juga, apalagi terkait hobi dan juga tuntutan hidup nih. Itu kan ada yang kadang yang masih berlawanan, tapi di era digital kan sekarang banyak yang konten kreator yang menghasilkan untuk memenuhi kehidupan, tapi ada di sisi lain yang kita misalkan hobi tapi tidak menghasilkan cuan begitu ya bahasanya. Sedangkan tuntutan hidup setiap hari selalu ada. Ini gimana, mungkin boleh disampaikan? Oke. Jadi kalau misalnya hobi tidak diasah kemudian tidak dirawat, dia nggak jadi apa-apa, nggak jadi apa-apa. Sekedar hobi saja kemudian nanti putus asa, udah nggak jadi apa-apa. Tapi kalau dirawat terus, saya dulu nge-MC mulai dari harga 100.000 rupiah, mulai nge-MC di Hotel Rendang Tinggang dulu ya. Jadi ya jalani saja. Jadi segala sesuatu yang ditekuni sekecil apapun kalau memang kita tekuni, dia akhirnya akan menghasilkan sesuatu. Tetapi konsisten ikuti perkembangan zaman. Siapa yang tidak mengikuti perkembangan zaman, dia akan tergilas oleh zaman itu sendiri. Jangan asik dengan dunia kita, idealis bagus dalam hal prinsip sesuatu, tetapi ketika berhadapan dengan peradaban kita nggak bisa apa-apa. Tapi betul-betul harus mengikuti perkembangan itu dengan baik untuk menopang apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi hobi kita, untuk diasah, dirawat, kemudian menjadi sesuatu yang kita cintai. Jangan lupa kuncinya mencintai, bukan hanya menyenangi. Mencintai itu penting.
Karena dengan mencintai, otomatis kita akan masuk, ruh kita masuk ke dalam profesi itu, betul-betul masuk. Ya, ketika kita misalnya mengisi sebuah iklan dan sebagainya, kita betul masuk ke dalam produk itu, merasakan apa yang kita lakukan, betul-betul menyatu dengan produk yang kita iklankan. Nah, jadi intinya mencintai apa yang kita, potensi kita sekecil apapun, saya yakin suatu saat dia akan menghasilkan sesuatu. Gitu Luar ya. biasa. Terakhir nih Bang, kalau hari ini Bang Agus tidak dikenal dari jabatan, tidak dikenal sebagai penyiar, tidak dikenal dari suara, hal apa yang paling ingin Abang dikenang oleh orang lagi? Setiap di mana kita berpijak harus meninggalkan jejak. Di TVRI saya meninggalkan Ketambung. Dulu saya dikenal dengan Agus Ketambung, karena Ketambung itu hasil produk saya dengan Bang Boy. Dulu disayembarakan itu, karena dulu ke TVRI itu Habar Kalteng asalnya. Saya bilang nggak bisa, di Banjarmasin sudah ada Habar Banua gitu ya, kenapa jadi Habar Kalteng? 2 bulan kita godok itu, akhirnya saya dan Bang Boy meninggalkan jejak Ketambung itu. Jadi setiap di mana kita singgah harus ada jejak yang baik, bisa dikenang. Sama halnya dengan kepala daerah, ketika orang melihat Pak Teras, ingat Jembatan Tembang Nusa, ingat melihat Pak Sugianto Sabran, ingat Menara Telawang. Nah, Pak Agus Sabran nanti meninggalkan apa? Jadi setiap titik itu harus meninggalkan jejak yang bisa dikenang orang dengan baik. Begitu juga Beta kan di TVRI meninggalkan apa? Sekarang udah dosen ya. Masih belajar. Iya, dari dulu saya memang senang di belakang layar ya. Nah, tapi saya harus beradaptasi sekarang karena dunia teknologi memungkinkan untuk bikin podcast dan sebagainya. Saya dulu di radio belakang layar, baru saya sadar ketika saya itu upload di media sosial. Ya Allah, kata mereka, ternyata puluhan tahun saya mendengar suara ini, ternyata ini orangnya kan. Akhirnya, ya. podcast. Apalagi saya nanti mau upload juga bagaimana proses pembuatan berita film Panala. Karena Panala itu saya dulu bikin berita filmnya. Jadi setiap film berganti, saya harus nonton, catat narasi, kemudian balik ke studio, ngetik pakai mesin ketik, lalu direkam di radio, disebar ke semua radio, dikirim ke Sampit, dikirim ke Muara TV. Gedung Kebanggaan Anda New Panala Theater dengan bangga mempersembahkan sebuah film. Keren. Inilah acara untuk Anda hari ini. Wah, gitu bikin berita film dulu. Apalagi di era sekarang tinggal di podcast juga ya, tinggal Iya. posting di sosial media. Bayangkan sulitnya dulu untuk cari sinopsis itu nggak ada, internet belum ada, harus nonton, dia harus nonton. Jadi puluhan orang sama orang gedung nonton, catat sinopsisnya. Ya terkadang kan bikin orang, kadang dulu kan telepon studio kan nggak ada handphone lagi, telepon. Waduh kacau itu. Agus tuh ngomongnya begitu indah sekali di berita filmnya nggak rame ternyata gitu ya. Itu kan untuk ini ya, Iya. menjual gitu ya. Terkadang kan bikin gini, apapun acara Anda hari ini tinggalkan karena 10 tahun, 20 tahun yang akan datang belum tentu film sebagus ini Anda dapatkan gitu kan. Wah, bikin kayak gitu kan, bumbu-bumbunya kan. Wah, jadi orang lihat, waduh, ini kalau nggak nonton nih 10 tahun akan datang belum tentu ada. Padahal nggak rame filmnya gitu kan. Untuk kalimat ajakan begitu ya Bang Agus ya. Itulah zaman media zaman itu ya begitu gitu ya. Sekarang bisa kita tonton podcastnya di mana Bang? Boleh di-share juga? Di Beat of Life. Beat Ya, of Life. detak kehidupan, perjalanan. Aku nggak mau terkunci di misalnya di politik. Jadi ini biar aja lah, detak kehidupan itu bisa siapa aja di situ gitu ya. Baik, jangan lupa untuk di like, comment, Oke. subscribe. Nanti saya undang Beta juga. Siap. Terima kasih banyak Bang Oke, Agus, sama-sama, Pak Beta. Kadis, Terima kasih. Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah sudah meluangkan waktu, sudah sharing luar biasa di Warta Bicara. Terima kasih, saya Beta Terima kasih. Sentari, sampai jumpa.
Hai, namaku Grace. Sering gak sih kita merasa capek banget kerja? Banyak deadline yang harus diselesaikan. Tapi, untungnya aku selalu ditemani sama Platinum yang membuat aku stay fokus and stay hydrated. Jadi, minum di mana saja, kapan saja, aku minumnya air Platinum. Air minum asli Kalimantan.